Kak, lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain tingkat lanjut. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 TKB SMA Negeri 9 Kota Tangerang. Dan saya Abdul Ghafur, saya Aryan Gunadi. Nah, pada video ini kami akan membahas materi bilangan polinomial sebagai salah satu materi pada bab matematika tingkat lanjut dengan guru mata pelajaran Ibu Yustitasari SPD. Selamat menonton. Oke, sebelum membahas lebih dalam tentang bilangan polinomial atau suku banyak, mari kita ingat kembali materi kelas 7 SMP, yaitu aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan dan operasi matematika yang berlaku untuk bilangan dan variabel. Konsep dasar dalam aljabar melibatkan manipulasi ekspresi matematika menggunakan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk menemukan nilai variabel atau menyatakan hubungan matematis secara umum. Bentuk dalam aljabar merujuk pada cara ekspresi matematika disusun atau ditulis. Ekspresi matematika dapat memiliki berbagai bentuk, tetapi intinya adalah menyatakan hubungan antara variabel atau bilangan dalam simbol-simbol aljabar. Beberapa bentuk umum dalam aljabar antara lain. 1. Bentuk monomial, yaitu ekspresi matematika dengan satu suku. Contohnya, 5x, 3, dan 8x pangkat 3. 2. Bentuk binomial, ekspresi matematika dengan dua suku yang dihubungkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, x plus 5, x pangkat 2 min 3x, dan x pangkat 3 plus 8. 3. Bentuk trinomial, ekspresi matematika dengan tiga suku yang dihubungkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, x pangkat 2 plus 2y plus 3, xy plus z plus 1, x pangkat 3 plus 6x min 7. 4. Bentuk polinomial, ekspresi matematika dengan lebih dari satu suku yang dihubungkan oleh operasi perjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 9x pangkat 4 min 5x plus 6x pangkat 2 min 7. Nah, sekarang kita ambil contoh dari bilangan trinomial, misalkan 3x pangkat 2 plus 5y plus 10. Nah, mari kita bahas per elemennya. Yang pertama, variabel. Variabel atau bisa disebut dengan pengubah adalah simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan sembarang atau anggota suatu himpunan semesta. Jika ada variabel, maka ada konstanta atau bisa disebut dengan tetap sendiri, dan ada koefisien atau bisa disebut dengan pasangan. Biasanya, variabel dilambangkan dengan huruf kecil yang nilainya belum diketahui, seperti A, B, C, P, Q, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Variabel pada bilangan di atas adalah X dan Y. Lalu, ada konstanta. Konstanta adalah lambang aljabar berupa bilangan tetap yang menunjuk anggota tertentu dalam himpunan semestanya. Biasanya, konstanta hanya berupa angka dan tidak disertakan dengan variabel. Konstanta pada bilangan di atas adalah 10. Selanjutnya, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel pada bilangan aljabar. Koefisien terletak di sebelah kiri dan angkanya akan diikuti dengan variabel. Bisa disebut koefisien merupakan bagian konstanta dari suku aljabar yang menunjukkan banyaknya variabel. Sehingga koefisien bilangan di atas adalah 3 dan 5. Dan yang terakhir adalah suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi suatu hitungan. Ada yang termasuk suku sejenis, atau memiliki variabel yang sama, atau memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Dan tidak sejenis, atau variabel bisa sama, tapi pangkatnya berbeda. Suku pada bilangan di atas adalah 3x pangkat 2, 5y, dan 10. Nah, itu tadi nih penjelasan mengenai pengertian dari aljabar, bentuk-bentuknya, serta elemen-elemennya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu dong aljabar dengan karakteristiknya. Nah, sekarang kita lanjut, kita asah lagi pengetahuan kita dengan menganalisa sebuah soal dari keempat soal ini, di mana keempat soal ini menyajikan sebuah bilangan dan kita diharuskan untuk menganalisa apakah keempat bilangan ini termasuk bentuk aljabar atau bukan. Nah, langsung aja kita cek satu persatu. Oke, masuk soal pertama. Soal pertama yaitu bilangan X, Y, Z. Oke, sebelum dibahas, kita ingat kembali pengertian aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari ekspresi matematika yang mengandung sebuah variabel. Nah, berarti syarat sebuah bilangan dikatakan aljabar adalah mengandung variabel. Nah, di sini X, Y, Z merupakan variabel.
di mana dalam ekspresi X, Y, Z memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z, yang masing-masing mewakili bilangan yang tidak diketahui atau dapat berubah-ubah nilai numeriknya. Selain itu, 3 variabel X, Y, dan Z masing-masing memiliki pangkat 1, sehingga kita bisa katakan bahwa X, Y, Z merupakan bentuk aljabar. Lalu ekspresi yang kedua atau soal yang kedua 5A. 5A juga kita katakan bentuk aljabar karena 5A memiliki satu variabel A dengan koefisien 5. Lalu soal ketiga, min 10 ditambah 2Z. Nah, bentuk ini atau ekspresi ini juga merupakan bentuk aljabar karena memiliki variabel yaitu Z dan 2 suku yang terdiri dari koefisien min 10 dan 2. Lalu ekspresi keempat, 12Y pangkat 3X. 12Y pangkat 3X merupakan bentuk aljabar juga karena memiliki 2 variabel Y dan X dengan masing-masing pangkat 3 dan 1 serta koefisien 12. Nah, udah selesai nih kita analisa dan didapat bahwa keempat soal ini setelah kita analisa, keempat-empatnya merupakan aljabar karena keempat soal ini merupakan ekspresi yang memiliki variabel. Soal menganalisa kali ini adalah menganalisa elemen dari bentuk aljabar trinomial. Kita bahas satu persatu, suku per suku. Oke, suku yang pertama itu ada 5X pangkat 4 Y pangkat 2. Ini adalah suku pertama dalam bentuk aljabar. Nah, elemen di sini adalah angka 5 sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel, dengan pangkatnya masing-masing, X dengan pangkat 4 dan Y dengan pangkat 2. Itu adalah elemen pada suku pertama. Lalu suku kedua, elemennya ada angka 1, di mana angka 1 biasanya tidak ditulis, yang menjadi koefisien pada suku kedua. Lalu ada X dan Y sebagai variabel, dengan pangkatnya masing-masing, X dengan pangkat 1 dan Y dengan pangkat 2. Lalu suku yang ketiga, min 2X pangkat 5 Y pangkat 6. Nah, di sini angka min 2 adalah koefisien negatif, dengan X dan Y juga sebagai variabel dan memiliki pangkatnya masing-masing, di mana X dengan pangkatnya 5 dan Y dengan pangkatnya 6.